Ustaz Erik. Apa kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah. Baik, Alhamdulillah. Langsung saja kita lanjutkan informasi di segmen 2 hari ini. Seorang ayah di Indragiri Hilir Riau tega menghabisi nyawa anak perempuannya hingga korban dimutilasi. Potongan tubuh bocah berusia 9 tahun itu ditemukan di area semak-semak dekat rumahnya. Di semak-semak yang ada di wilayah Tembilahan Barat Indragiri Hilir Riau inilah warga digemparkan dengan temuan potongan kepala manusia. Ternyata polisi juga menemukan bagian tubuh lain di sekitar area tersebut. Rupanya semua itu adalah jasad anak perempuan berusia 9 tahun yang dibuang di semak-semak usai dibunuh. Nyawa korban berakhir tragis di tangan ayah kandungnya. Saat diamankan, pria berusia 42 tahun itu juga mengamuk di hadapan polisi. Kemudian kami coba juga cari informasi di mana anaknya, kami tidak menemukan. Akhirnya kami coba kembali lagi itu, tidak bisa juga, dan melakukan penyerangan terhadap juga. Pembunuhan disertai mutilasi ini lantas membawa ayah korban untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Saat ini pasien dalam kondisi tenang, tetap kedua tangannya difiksasi di tempat tidur. Tentu itu artinya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien ini ada riwayat membunuh seseorang. Polisi juga turut memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif dibalik pembunuhan keji itu. Ahmad Dison melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Astagfirullah, perilaku yang sangat keji. Anak yang seharusnya dijaga dan dicintai ini malah diperlakukan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ustaz, ini kan sejatinya anak merupakan anugerah ya yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Namun kadang kalanya nih anak bisa dikatakan sebagai ujian atau cobaan bagi orang tuanya nih Ustaz. Lalu bagaimana sih sebaiknya dalam Islam ini mengenai sikap dan pola asuh orang tua terhadap anaknya? Pertama, nauzubillah min dzalik ya, kita melihat perbuatan fasyah itu atau fahisyah itu adalah perbuatan keji ya. Jadi sudah lebih dari kejam ya kalau keji itu jadi sudah sesuatu yang tidak bisa masuk di akal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya walau alam bisawab, tapi intinya tentu seseorang yang jauh dari tuntunan agama, hatinya tidak terisi dengan ayat-ayat Allah, tentu jauh dari ketenangan. Dan inilah yang membuat segala sesuatu itu bisa terjadi dan berbahaya. Ya, nah membahayakan baik diri sendiri ya, juga membahayakan orang lain. Nah, karenanya semestinya ya kita itu memahami betul segala sesuatu itu, apalagi anak kita itu titipan Allah. Jadi ketika kita dititipi sesuatu oleh orang lain saja, bukan oleh Allah ya, tapi oleh orang lain saja, kita selalu itu menjaganya ya. Kita harus betul-betul menjaga itu semuanya agar supaya titipan ini bisa selamat atau kita menjadi orang-orang yang amanah gitu. Nah inilah yang penting ya. Saya pernah dititipi kucing saja ya, kemudian jadi stres juga kita ya, karena memang takut kucing ini jadi tidak makan atau kemudian dia tidak ini, dan sempat dia keluar rumah kabur gitu. Waduh, kita sampai panik gitu ya. Itu karena kita betul-betul paham bahwa itu titipan. Tapi kalau misalnya kita tidak memahami itu, kemudian kita merasa milik kita dan kita itu tidak punya rasa kasih sayang dan tidak punya pemahaman ilmu di belakangnya, itulah yang menjadi sewenang-wenang dan tolim ya, jadi menganiaya bahkan sesuatu yang tidak bisa kemudian ditolerir oleh akal kita sendiri, apalagi hati ya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ustaz, ini kan mengenai peran dari orang tua nih. Salah satunya peran sebagai ayah, seperti tersangka tadi nih Ustaz. Ini kan dia adalah sosok kepala dalam rumah tangga. Ini lantas seperti apa sih Ustaz peran ayah yang sesuai dengan kaidah Islam Ustaz? Seringkali ya kita semuanya lah, bukan orang-orang kebanyakan, kita saja itu tidak atau belum memahami secara sempurna ya tentang permasalahan pentingnya ayah di dalam perkembangan jiwa, psikologi dan perkembangan anak ya, kedewasaan dan kematangan anak, kebijaksanaan anak. Nah ini penting sekali.
Bahkan ada research ya dulu itu menyebutkan bahwa Indonesia itu salah satu 10 besar yang masuk ke dalam fatherless country. Jadi negeri-negeri tanpa ayah gitu. Bukan tanpa ayah artinya betul-betul secara nyata ayahnya nggak ada, bukan itu saja ya, tetapi juga termasuk ayah-ayah yang sangat sibuk yang hanya bisa membersamai anaknya hanya dalam waktu sehari, kualitasnya mungkin kurang dari 1 jam, mungkin juga tidak ada begitu. Nah, inilah yang jadi permasalahan. Padahal dalam konsep Islam, sebagaimana kita ketahui surah Luqman ya, qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah, itu sebetulnya konsep di mana seorang ayah itu memberikan prinsip-prinsip, nasihat-nasihat, petuah-petuah pada anaknya, dan disinilah sebetulnya peran seorang ayah yang sangat besar ya ketika membersamai anaknya dalam keputusan-keputusan penting, keputusan-keputusan prinsip yang esensial gitu ya, yang fundamental, fondasinya begitu. Sementara seorang ibu kerjasamanya mendisiplinkan anak, karena ibu itu repetitif ya. Kalau kita lihat ibu bilang sudah makan nak, sudah makan nak, sudah makan, bisa 10 kali nanya, itu repetitif. Fungsinya memang mengingatkan, mendisiplinkan. Tetapi seorang ayah adalah memberikan nilai-nilai ya ke dalam perkembangan atau ke dalam bagaimana anak itu memahami kehidupan. Jadi penting sekali peran serta ayah dan ibu, bukan hanya permasalahan memberikan nafkah ya seorang ayah itu, tapi membersamai anak-anaknya gitu. Ya, jadi selain nafkah, memang sebagai orang tua sudah sepatutnya gitu ya Ustaz, memberikan rasa kasih sayang kepada anak. Karena walaupun anak difasilitasi segala hal oleh orang tuanya, kalau dia nggak dapat kasih sayang, dia juga pasti akan ngerasa ada kekurangannya gitu ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya.